Wanita ini merasa kecewa pada suaminya yang telah mengkhianati dirinya, hingga hubungan keduanya menjadi renggang dan sering bertengkar, membuat putra mereka Kevin pun merasa tertekan. Wanita bernama Claire ini pun curhat dengan sahabatnya yang menyarankan agar Claire mengajukan gugatan cerai pada suaminya itu. Namun Claire masih berpikir jika putranya masih membutuhkan kedua orang tuanya yang utuh, walaupun sahabatnya terus menyadarkannya jika Garrett telah selingkuh dengan sekretaris di kantor pusat. Claire berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun sesabar-sabar seorang wanita, tetap saja Claire tak bisa menahan rasa marah dan emosinya. Saat makan malam, Garrett pun memberikan kejutan untuk putra mereka satu set perangkat komputer, lalu mengajak Claire berlibur bersama putra mereka. Namun Claire yang masih sakit hati pun terus merasa curiga, terlebih Garrett mengatakan jika ia akan membawa mereka berlibur setelah melakukan perjalanan dinasnya selama beberapa hari, membuat Claire menolak mentah-mentah ajakan suaminya itu karena ia yakin jika Garrett bukannya pergi dinas melainkan pergi bersama selengkiannya. Ia pun menyuruh putranya untuk pergi berdua saja dengan ayahnya nanti. Ia benar-benar kesal. Dan suatu pagi saat akan membawa Kevin ke dokter, mereka kesulitan membuka pintu garasi yang berat. Namun tiba-tiba tangan kokoh seorang pemuda tampan menahan pintu garasi itu, membuat Claire terpana. Ternyata pemuda itu bernama Noah, keponakan Tuan Sanborn tetangganya. Dengan cepat Kevin pun terlihat akrab dengan pemuda itu. Okay. Go ahead. Cool. Me too. Sure, died last year. Bahkan ia mengajak Kevin pergi ke toko peralatan untuk memperbaiki pintu garasi tersebut. Saat di sana, Kevin mendadak ciut ketika melihat gadis yang ia sukai di sekolahnya dan meminta agar Noah membantu membayar ke kasir. Namun Noah berkata agar Kevin bersikap berani dan mengajak gadis itu bicara. Yang akhirnya Kevin pun memberanikan diri dan ia pun tampak senang karena gadis bernama Ellie itu menanggapinya. Namun saat sedang berbincang, sekelompok pemuda yang sering mengganggu Kevin melihatnya dan langsung membuli pemuda itu. Melihat hal itu, Noah pun mengawasi mereka. Namun akhirnya para pemuda itu pergi setelah tahu jika Kevin tak sendirian. Hey Noah, you ready to go? Saat selesai memperbaiki pintu itu, Claire pun mengucapkan terima kasih pada Noah. Noah pun menceritakan jika ada berandalan yang sering mengganggu Kevin putranya. Lalu Claire pun menceritakan penyebab Kevin dijuluki pengompol oleh teman-temannya itu. You can trust me. Saat malam, Claire pun terpaku melihat Noah yang dengan sigap membantu pamannya di sana. Ia merasa kagum dengan kebaikan pemuda itu. Namun ternyata ketampanan Noah dan keterampilannya membuat Claire merasa tak bisa melepaskan pandangannya pada pemuda tersebut. Yang ternyata Noah pun merasa tertarik pada ibu teman barunya itu. Hari itu, Claire pun mengajak Noah untuk makan bersama, di mana Claire menawarkan Noah untuk ikut makan bersama keluarganya karena sang paman tengah dirawat di rumah sakit. Namun sahabatnya mencoba mengingatkan Claire untuk tak terlalu mempercayai pemuda itu, terlebih ia adalah orang yang baru dikenal Claire. Namun Noah tiba-tiba muncul dan dengan fasih pemuda itu pun menunjukkan jika dirinya paham akan sastra yang merupakan bidang mengajar Claire, membuat Claire merasa jika Noah adalah pemuda yang baik. You have any idea what they're talking about? No. Homer's a genius. Poets. Bye, Mom. I love you. Pagi itu saat sedang sendirian, tiba-tiba Noah muncul dan memberikan hadiah untuk Claire. Sebuah novel yang memang sedang diincar Claire, membuat Claire merasa tak enak. Namun Noah memaksanya untuk menerima pemberiannya itu. Dan saat melihat sepatu baru milik Claire, pemuda itu pun mengatakan jika Claire tak perlu berusaha untuk membuat dirinya terlihat seksoi, karena ia sendiri memang sudah cantik. Lalu menyanjung Claire membuat wanita itu tak dapat menutupi wajahnya yang memerah. Dan saat malam, ia pun mencoba memakai sepatu itu, lalu mengintip dari balik tirai jendela kamarnya. Ternyata ia mengawasi pemuda itu yang tengah berada di dalam kamarnya itu. Sepertinya Claire mulai tertarik pada Noah. Setelah mengetahui pengkhianatan suaminya Garrett, membuat Claire menjadi kecewa dan sensitif. Hingga malam itu saat sahabatnya mengajaknya makan malam bersama seorang pria bernama Benny, Claire yang merasa tersinggung dengan ucapan pria itu pun memilih untuk meninggalkan makan malam tersebut dan memilih untuk pulang ke rumah. Namun saat di rumah, tiba-tiba Noah menghubunginya, membuat Claire merasa senang dan menawarkan untuk membuatkan makan malam untuknya. Keduanya pun berbincang, di mana Noah tak henti-hentinya memuji kecantikan Claire, membuat Claire seakan melambung. Yang ternyata pemuda itu seakan tak ingin menunggu lagi dan menggunakan kesempatan itu untuk menggoda Claire. Hingga Claire yang berusaha menolaknya dengan halus pun tak dapat memungkiri jika ia pun merasa tertarik pada pemuda itu. Terlebih karena suaminya Garrett telah mengkhianatinya dengan selengki dengan sekretarisnya. Hingga akhirnya hal itu pun terjadi. Saat terbangun keesokan paginya, Claire pun menjadi panik dan bergegas mengenakan pakaiannya sementara Noah muncul membawakan kopi untuknya. Claire pun mengatakan jika ia harus segera pulang, namun Noah yang seakan mengetahui jika Kevin dan Garrett baru akan tiba siang nanti
hati, membujuk Claire untuk minum kopi dengannya. Claire pun berusaha menjelaskan jika apa yang mereka lakukan tadi malam adalah sebuah kesalahan dan ia tak bermaksud untuk melakukan hal itu. Tapi Noah bersikeras jika apa yang mereka lakukan bukanlah suatu kesalahan. Namun Claire terus mencoba menjelaskan dan tiba-tiba pemuda itu menghantamkan dinding itu, membuat tangannya terluka. Ia tampak marah. Claire pun terdiam lalu perlahan mencoba mengobatinya seraya mengatakan jika hubungan mereka tak lebih dari itu, karena dirinya yang sedang rentan karena masalah dengan suaminya. Namun Noah tampak tak terima dan terus mengatakan pikirannya jika mereka sama-sama menyukai, yang akhirnya Claire pun berpamitan pulang. Siang itu Kevin pun tiba bersama Garrett suaminya, di mana Claire tampak menyambut mereka. Ia pun berusaha bersikap tenang seraya mendengarkan cerita putra dan suaminya itu tentang liburan keduanya, yang sebenarnya ia merasa sangat gundah. Claire pun tak sengaja menjatuhkan pai itu saat mendengar suara Noah tiba-tiba terdengar dari ruang makan. Ia benar-benar gugup dan tak dapat berkonsentrasi. Ternyata pemuda itu benar-benar muncul dan Kevin pun mengenalkan teman barunya itu pada ayahnya, membuat Claire tampak terpaku demi melihat pemandangan itu, seakan-akan ia sedang melihat hantu. Claire pun berusaha memberikan alasan agar pemuda itu segera pergi dari rumahnya. Akhirnya Noah pun berpamitan pulang. Saat berdua, Claire pun mencoba membahas hubungannya dengan Garrett suaminya, di mana Garrett mengatakan jika ia kini sudah putus dengan sekretarisnya itu dan mengatakan jika ia ingin memperbaiki hubungan rumah tangga mereka kembali, membuat Claire terpaku mendengarkan ucapan Garrett yang meminta agar Claire mau memberikannya kesempatan dan tak menggugat cerai, membuat Claire tertegun. Keesokan harinya saat di kelas, Claire kembali mengajar, di mana tiba-tiba kepala sekolah muncul seraya membawa seorang murid baru yang ternyata itu adalah Noah, membuat Claire benar-benar terkejut dan tak menduganya. Claire bergegas menanyakan pada sang kepala sekolah tentang hal itu. Namun sang kepala sekolah justru mengatakan jika ia telah menerima surel dari Claire tadi malam, jika ia sendirilah yang meminta agar pemuda bernama Noah itu untuk ikut di dalam kelas sastranya, membuat Claire tak dapat berkata-kata. Namun ia semakin kalut dan saat akan pulang ia pun kesal karena melihat Noah yang seakan mengikutinya. Namun saat ia mencoba menegur pemuda itu, Noah justru mengatakan jika bukankah mereka tinggal berdekatan. Maka dari itu ia pun melalui rute yang sama dengan yang dilalui Claire, membuat Claire terdiam. Dan saat di rumah, Claire pun menanyakan apakah Kevin putranya yang telah mengirimkan surel ke kepala sekolah dari akun miliknya. Yang dijawab Kevin tidak. Namun tiba-tiba Noah muncul di hadapannya seraya berkata jika kemungkinan akunnya telah diretas seseorang, lalu menawarkan bantuan. Namun Claire menolaknya. Yang ternyata Noah datang ingin menjemput Kevin. Claire pun meminta agar Noah menunggu putranya di luar, lalu mengatakan pada putranya jika ia kini keberatan jika Noah selalu berada di kediaman mereka, karena dia ingin hanya mereka bertiga dengan ayahnya saja di rumah itu, ucap Claire yang diiyakan oleh putranya. Namun ternyata hal itu didengar oleh Noah diam-diam. Maka saat berdua dengan Kevin, pemuda itu pun melancarkan rencananya untuk memprovokasi pemuda itu dengan memasukkan pikiran jahatnya tentang ayahnya. Ia terus membuat Kevin berpikir jika ayahnya adalah pria yang tak baik untuk ibunya karena telah mengkhianati istrinya, lalu menyuap putranya agar mau mendukungnya, membuat Kevin seakan termakan oleh ucapan Noah. Hingga saat mereka makan malam bertiga, tiba-tiba sikap Kevin berubah 180 derajat terhadap Garrett ayahnya. Kevin menolak untuk meneruskan keinginannya untuk mempelajari tentang komputer dan ingin beralih ke ring tinju, membuat Claire dan suaminya benar-benar terkejut akan semua ucapan tajam yang keluar dari mulut putra mereka. Sementara itu, saat di sasana, Kevin tampak kesal pada dirinya sendiri karena telah berlaku tak sopan pada kedua orang tuanya. Namun ia tak bisa menahan dirinya. Tapi Noah dengan licik terus memprovokasinya, termasuk mengatakan kemungkinan jika ibunya telah tidur dengan pria lain. Hingga Kevin pun benar-benar marah dan melampiaskan emosinya hingga ia pun terkapar. Noah yang panik pun bergegas mengambil alat suntik untuk Kevin dan menyuntikkan obat itu ke kakinya setelah seseorang berteriak agar ia segera menyuntiknya di kaki Kevin. Kevin pun merasa seakan Noah benar-benar menyayanginya. Sementara saat berdua dengan sahabatnya, Claire pun menceritakan jika ia berencana untuk berbaikan lagi dengan suaminya. Dan saat sahabatnya menyampaikan sebuah karangan bunga untuknya, Claire pun berpikir jika itu adalah kiriman bunga dari Garrett, di mana ucapan yang tertulis agar Claire mau memberikannya kesempatan lagi. Claire pun segera menghubungi Garrett dan mengucapkan terima kasih, namun ternyata bukan suaminya yang mengirimkan bunga itu untuknya, membuat Claire terdiam dan buru-buru pergi. Ternyata ia pergi menemui pemuda itu dan menanyakan perihal surelnya yang diretas seseorang, termasuk usahanya membuat Kevin membenci ayahnya. Namun Noah berkata jika ia hanya ingin menyelamatkan dirinya dari seorang suami yang telah berkhianat, terlebih ia pun menyayangi Kevin. Ucapnya membuat Claire akhirnya melunak dan berterima kasih pada pemuda itu. Tiba-tiba Mike, pemilik sasana itu yang juga dikenal oleh Claire, bertanya apakah mereka baik-baik saja. Claire pun menjawab jika semuanya baik-baik saja, lalu mengatakan pada Noah jika ia ingin agar mereka memulai hubungan baik kembali dari
awal dan tak lagi melakukan perbuatan itu. Membuat Noah tersenyum seraya mengatakan jika Claire bisa mempercayainya. Membuat Claire tampak lega dan tersenyum pada Noah. Dan hari itu Kevin kembali ke toko peralatan itu dan bertemu dengan Ellie, di mana gadis itu mengatakan jika ia tak memiliki teman untuk pergi ke pesta Wolfing. Membuat Kevin akhirnya memberanikan diri untuk mengajak gadis yang disukainya itu. Ia benar-benar berterima kasih pada Noah yang telah mengajarinya untuk menjadi pemberani. Sementara malam itu tampak Claire dan Garrett yang baru saja pulang dari makan malam. Keduanya tampak bahagia dan kembali romantis. Dan Claire mengatakan terus terang jika ia pernah menjalin hubungan dengan seseorang saat mereka berpisah. Namun kini ia telah mengakhirinya. Namun Garrett pun memakluminya dan terus mengajak Claire untuk memulai kembali hubungan mereka dari awal. Namun Claire berkata jika ia belum benar-benar siap untuk bersama lagi. Garrett pun mengatakan jika ia bersedia menunggu kapanpun Claire siap. Membuat Claire tersenyum lega dan bahagia. Di mana ternyata keromantisan Claire dan suaminya itu dilihat oleh Noah dari balik jendela kamarnya diam-diam. Membuat pemuda yang benar-benar terobsesi dengan guru sastranya itu menahan gejolak emosi dalam hatinya yang mulai membara. Hari itu, hubungan Claire dan suaminya Garrett semakin membaik. Ia bersikap mesra pada suaminya saat Garrett berpamitan pergi. Namun saat Garrett pergi, Noah pun muncul sambil menyeringai sinis pada Claire dan menyebut dirinya pembohong. Pemuda itu merasa jika Claire telah mengakali dirinya dengan mengajaknya berbaikan, namun justru ia kini berbaikan dengan suaminya yang selingkuh. Pertengkaran mereka pun terhenti karena kemunculan Kevin yang terlihat bingung melihat keduanya seakan berdebat. Claire pun meminta Kevin untuk menjauhi Noah, yang tentu saja Kevin membantah ucapan ibunya karena ia menganggap Noah adalah teman baiknya. Lalu bergegas pergi menaiki mobil Noah membuat Claire benar-benar terdiam. Dan saat di sekolah, gerombolan siswa yang sering mengganggu Kevin pun muncul dan mulai berulah, namun Kevin kini mulai melakukan perlawanan. Namun tiba-tiba Noah muncul begitu saja dan langsung menghajar pria bernama Jason itu hingga babak belur, membuat kisruh suasana. Hingga sahabat Claire pun mencoba melerai mereka, namun justru Noah menghajarnya hingga terjatuh. Lalu tanpa ampun, pemuda itu pun kembali menghantam Jason hingga pemuda itu tak lagi bergerak. Ia pun dipanggil ke kantor dan ternyata sang wanita mengatakan jika mereka telah menelusuri sekolah lama tempat Noah dan mendapatkan informasi jika dirinya telah dikeluarkan dari sekolah lamanya karena telah berperilaku kasar. Ia bahkan hampir membunuh siswa bernama Jason itu. Membuat Noah bukannya takut, justru pemuda itu marah dan mengucapkan kata-kata kasar dan ucapan tak pantas pada gurunya itu. Hingga akhirnya wanita itu pun mengeluarkannya dari sekolah. Dan malam itu Claire sudah menanti putranya yang akan menghadiri pesta bersama gadis pujaannya. Claire pun memberikan bunga itu untuk Kevin berikan pada Ellie. Dan saat tiba, Ellie pun tampak bahagia melihat Kevin lalu mengatakan pada Claire jika keran di toilet sekolah bocor. Hingga Claire pun memutuskan untuk memeriksanya. Namun ternyata saat tiba di toilet, ia pun terkejut demi melihat coretan besar di dinding toilet itu dengan kalimat dirinya telah ditiduri seorang siswanya. Yang ternyata Noah pun muncul seketika dan memaksanya untuk melayaninya. Benar-benar pemuda tak ada akhlak. Ia seakan marah dan tak terima dengan penolakan Claire. Sementara Claire pun berusaha memberontak dan menendang selangkangan pemuda itu hingga Noah pun terjatuh kesakitan. Keesokan harinya, Claire pun tiba di depan kelasnya yang sudah dipenuhi para siswa. Namun betapa terkejut dirinya demi melihat begitu banyak lembaran foto dirinya saat sedang berhubungan dengan Noah pada malam itu, yang tergantung dan memenuhi ruangan kelas tersebut. Hingga Claire pun meminta agar para siswanya menunggu di luar, lalu ia mengunci dirinya di dalam kelas dan bergegas membereskan semua foto-foto itu. Ia benar-benar panik dan kewalahan. Noah benar-benar nekat dan ingin menghancurkan wanita yang dicintainya itu. Yang ternyata kerumunan siswa itu membuat kepala sekolah melihat mereka. Pria itu pun bertanya ada apa, membuat Claire yang mendengar suara kepala sekolah semakin gugup dan segera menyembunyikan foto-foto tersebut. Dan buru-buru membuka pintu itu dan hampir saja satu lembar foto terlihat. Claire pun segera menyembunyikannya. Namun kepala sekolah menegurnya yang dijawab Claire jika ia baru saja mendapat panggilan telepon pribadi. Ed pun mengatakan keheranannya akan perilaku Claire yang terlihat aneh belakangan ini, di mana ia pun mendapatkan laporan dari Mike jika pria itu sempat melihat pertengkaran Claire dengan salah satu siswanya yaitu Noah Sanborn. Yang dijawab Claire jika ia memang sempat memarahi Noah karena ia membolos. Saat pulang sekolah, ternyata Garrett menjemput putranya, di mana ia memberikan Kevin untuk menyetir mobilnya. Tapi Kevin melaju dengan sangat kencang sambil mengeluarkan kekesalan hatinya. Garrett pun meminta agar Kevin memperlambat laju kendaraannya, namun tiba-tiba Kevin mengatakan jika rem mobil itu seakan blong, hingga mereka pun hampir celaka. Namun beruntung pemuda itu dapat mengendalikan kendaraan itu, dan mereka terselamatkan oleh barisan drum yang ada di jalan itu. Kevin pun meminta maaf pada ayahnya dan merasa menyesali perbuatannya. Saat Claire tiba di rumah,
rumah, ia pun tertegun saat melihat suami dan putranya kini sedang duduk berdua dengan kompak. Namun ia benar-benar syok demi melihat jika Noah pun sudah berada di sana dan menyapanya. Saat Claire berada di dapur, pemuda itu pun menghampirinya lalu memintanya untuk mau datang ke rumahnya nanti malam. Namun Claire tentu saja menolaknya. Tapi Noah mengancam akan memberitahukan perbuatan mereka pada Kevin dan Garrett jika begitu. Membuat Claire pun tak dapat berbuat apa-apa selain mengiyakan permintaan pemuda itu. Namun Claire mencoba menjelaskan padanya jika mereka tak memiliki hubungan apapun dan perbuatan mereka tempo hari adalah ketidaksengajaan. Namun pemuda yang memang sangat terobsesi ingin memiliki guru yang dicintainya itu pun tetap dengan pemikirannya jika pengkhianatan suami Claire tak bisa dimaafkan dan ia berjanji akan memberikan kehidupan yang sempurna untuknya. Membuat Claire benar-benar kalut dan menampar pemuda itu lalu berusaha pergi. Dan keesokan harinya ia pun menunjukkan foto yang hampir terlihat seisi sekolah itu pada Vicky sahabatnya. Membuat Vicky terkejut dan bertanya mengapa Claire tak menceritakan padanya dari awal. Yang dijawab Claire karena ia berpikir jika ia dapat mengatasinya. Namun kini ia benar-benar kalut karena tak ingin kehilangan suami dan putra mereka karena hal itu. Yang akhirnya mereka pun membuat rencana di mana hari itu Noah yang melihat mobil Claire pergi bergegas membuntutinya. Ia benar-benar menjadi seorang penguntit. Namun ia tak menyadari jika orang yang berada di balik kemudi itu bukanlah Claire melainkan Vicky. Dan pemuda itu pun seketika kalut demi melihat bukanlah Claire di dalam mobil itu dan menyadari jika ia telah terjebak. Ia pun buru-buru memutar balik kendaraannya. Sementara Claire sudah berada di dalam rumah Tuan Sanborn dan mencoba mencari di mana Noah menyimpan flash disk berisi rekaman video dan foto mesra mereka berdua. Tiba-tiba Vicky menghubunginya memberitahukan agar ia segera pergi dari rumah pemuda itu karena Noah sedang meluncur ke sana. Ia hanya memiliki waktu sekitar 5 menit saja. Claire pun bergegas mencari dan ternyata ia menemukan sebuah kamera pengintai di dalam jam itu yang merekam kejadian tempo hari. Lalu Claire pun menyusuri kabel itu dan menemukan sebuah rubana dan bergegas masuk ke dalam. Ia benar-benar syok demi melihat begitu banyak foto dirinya yang terpampang hampir di seluruh ruangan itu. Claire pun membuka komputer itu dan melihat pemuda psikopat itu benar-benar telah menguntit dirinya, lalu berusaha menghapus semua rekaman foto dan video pribadinya yang telah direkam pemuda itu diam-diam. Yang ternyata Claire pun menemukan kenyataan jika Noah yang juga telah merencanakan kecelakaan yang hampir menewaskan suaminya dan putranya Kevin. Lalu ia pun bergegas naik dan terkejut saat bertemu dengan Tuan Sanborn yang tiba-tiba muncul dan bertanya apa yang ia lakukan di rumahnya. Namun Claire bergegas pergi karena khawatir bertemu dengan Noah. Claire pun segera menghubungi Vicky dan memberitahu jika ia telah menghapus semua rekaman video dan foto miliknya di komputer Noah. Namun ia pun mengatakan tentang penemuannya akan kejahatan pemuda itu yang mencelakakan suaminya Garrett dan meminta bantuan sahabatnya untuk melaporkan pada rekannya yang seorang polisi. Namun tiba-tiba terdengar seseorang yang akan membuka pintu itu membuat Claire benar-benar ketakutan. Vicky pun memintanya untuk segera pergi, namun Claire memilih untuk bersembunyi seraya mengambil sebuah pisau. Namun saat pintu itu terbuka, ternyata itu adalah Kevin putranya. Sahabatnya pun memintanya untuk menginap sementara di rumahnya. Namun apa yang terjadi kemudian? Ternyata pemuda psikopat itu sudah berada begitu saja di kediaman Vicky dan menghajar wanita malang itu. Lalu ia pun menghubungi Kevin lalu memintanya untuk datang ke rumah Vicky dengan alasan jika ia sedang memperbaiki traktor milik sahabat ibunya itu. Yang ternyata ia telah menyekap Vicky karena merasa jika Vicky telah mengacaukan rencananya. Vicky pun menyadari jika pemuda yang ada di hadapannya itu memiliki gangguan kejiwaan dan tiba-tiba Claire menghubungi ponselnya lalu mengatakan penemuannya jika Noah yang merencanakan untuk mencelakakan suaminya. Namun Noah pun segera memutarkan rekaman suara Vicky seolah-olah ia yang berbicara dan menyuruh Claire untuk datang. Vicky pun berusaha berteriak namun ia terlambat. Saat Claire tiba, ia pun menjadi heran karena melihat rumah sahabatnya yang gelap gulita. Tapi ia tak curiga dan bergegas masuk dan mencari Vicky. Tapi betapa terkejut dirinya saat menemukan tubuh sahabatnya yang sudah terkapar tak bernyawa, membuat dirinya benar-benar kalut dan histeris. Claire pun berlari keluar dan masuk ke dalam mobilnya lalu segera menghubungi 911. Tapi seketika Noah muncul dan segera menariknya keluar, lalu berkata jika ia mencintai wanita itu dan dengan cara itu ia melindunginya karena ia adalah seorang pahlawan. Tapi Claire pun mengatakan jika begitu, seorang pahlawan tak akan membunuh orang tuanya sendiri. Di mana pemuda itu mengatakan jika ia sangat menyayangi ibunya dan tak akan pernah menyakitinya. Tapi wanita itu telah bundir karena ayahnya yang berselingkuh dan layak mendapatkan hukuman tersebut. Ucapnya seraya mengatakan pada Claire jika ia melakukan semua itu demi untuknya karena ia sangat mencintainya. Lalu membawa Claire masuk ke dalam gudang. Yang ternyata Garrett suaminya sudah berdiri di sana dengan tangan yang terikat dan tak sadarkan diri. Membuat Claire benar-benar syok dan ia
ia pun melihat putranya Kevin yang memanggilnya dan berteriak marah pada Noah. Claire pun berusaha menenangkan putranya yang memiliki penyakit asma. Sementara Noah mengatakan jika ia dan Claire sudah ditakdirkan bersama dan mulai mendekati Garrett, lalu mencoba membangunkannya. Tapi seketika Garrett menerjangnya hingga membuat pemuda itu kesal dan berkata jika sebenarnya ia berencana untuk membawa Claire dan Kevin bersamanya. Namun karena merasa Kevin seperti ayahnya, maka ia pun akan menghabisi pemuda itu. Mendengar hal tersebut, Claire pun berusaha menenangkan pemuda psikopat itu dan membujuknya, membuat Noah tampak mendengarkan ucapan Claire. Ia tampak bahagia lalu mengatakan jika mereka bertiga akan membuat sebuah keluarga bahagia. Tapi tiba-tiba Claire menghajarnya hingga pemuda itu pun tak sadarkan diri. Claire pun berusaha melepaskan ikatan Kevin, namun ia kesulitan. Tapi tiba-tiba pemuda itu bangkit dan menyeret tubuhnya dan melemparnya. Ia benar-benar marah, namun Claire berusaha membujuknya. Noah pun mengatakan jika mereka tak memiliki waktu lagi dan mengambil dirijen itu lalu menyiramkan bahan bakar itu ke sekelilingnya, termasuk ke tubuh Kevin dan menjatuhkan pemantik itu. Membuat Claire berusaha menahannya namun terlambat. Seketika api pun berkobar, membuat suasana benar-benar kacau. Claire berusaha memberontak sedangkan Kevin pun berusaha melepaskan tali ikatannya dan berhasil. Garrett pun berhasil terlepas dan berusaha menjerat pemuda psikopat itu lalu melemparnya seraya berteriak agar Claire segera membawa putra mereka keluar. Namun tiba-tiba Noah menembaknya hingga Garrett pun jatuh tersungkur. Claire pun histeris demi melihat suami yang masih sangat dicintainya itu terkapar. Tapi tiba-tiba Noah menariknya dan akan membawanya pergi. Tapi Claire yang membawa suntikan milik Kevin tiba-tiba menancapkannya ke mata pemuda itu hingga Noah pun berteriak kesakitan lalu melepaskan cekalannya. Tapi ia masih sempat ingin menembak Garrett, namun Claire pun menyerangnya dengan marah hingga keduanya pun bergumul. Di mana saat Noah akan menembaknya, tiba-tiba Kevin memukulnya dari belakang, namun pemuda itu lebih kuat dan berbalik menghajar pemuda itu dan akan menembaknya. Tapi tiba-tiba Claire berteriak jika ia bukanlah seorang pahlawan. Dan seketika Claire pun melepaskan rantai itu hingga benda itu pun terhempas jatuh mengenai pemuda psikopat tersebut. Yang akhirnya Noah pun tewas. Sungguh mencekam apa yang sempat dialami keluarga kecil ini. Kevin pun bergegas membantu sang ibu lalu berdua mereka pun segera memapah tubuh ayahnya berjalan keluar dari tempat itu. Tak berapa lama polisi yang sempat dihubungi Claire pun tiba di lokasi dan keluarga kecil itu pun selamat. Claire benar-benar lega demi melihat suami dan putranya selamat walaupun sahabat baiknya Vicky harus menjadi korban pemuda tak ada akhlak itu. Dan cerita pun berakhir guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.